Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Retno Aryani dengan nomor NIM 12204193003 dari IAIN Tulungagung jurusan Tadris Matematika kelas 4A. Nah, untuk kali ini kita masih tetap membahas tentang Microsoft Matematik. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja disimak videonya ya. Jadi langsung saja kita buka Microsoft Matematiknya. Nah, untuk 2 minggu yang lalu atau 2 video yang lalu kita sudah belajar mengenai fitur INK, Equation Solver, Formulas and Equations pada bagian geometri saja. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lagi mengenai Formulas and Equations, namun kita terfokus pada bagian trigonometri dan juga fisika. Sebelumnya, fungsi dari Formulas and Equation ini memformulasikan beberapa formula-formula yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi langsung saja kita klik fitur Formulas and Equation-nya. Nanti akan muncul beberapa menu yang akan disajikan. Nah, di sini kita fokus pada trigonometri terlebih dahulu, di mana pada trigonometri ini terdapat banyak sekali formula-formula atau juga rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal. Nah, jadi seperti yang ditunjukkan ini rumusnya. Jadi untuk rumus trigonometri ini bukan hanya 1-2 rumus saja, namun banyak sekali yang bisa kita gunakan pada rumus trigonometri ini. Nah, langsung saja kita mengaplikasikannya. Untuk kali ini saya punya satu contoh soal. Misalnya saya ingin mencari nilai C pada segitiga siku-siku, di mana kita ketahui bahwa nilai A-nya itu 3, nilai B-nya 4, dan untuk nilai cos C-nya sama dengan 5. Nah, berapakah nilai C kuadratnya? Kita langsung pergi ke hukum kosinus, kita klik rumusnya, kita klik solve this equation. Maka akan muncul 4 input seperti ini. Langsung kita masukkan nilainya, di mana nilai cos C sama dengan 5, nilai B-nya sama dengan 4, dan nilai A-nya sama dengan 3. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul solusi seperti pada tabel di atas ini, di mana yang kita cari tadi bahwa 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat negatif 2 kali 3 kali 4 cos 5, di mana 3 ini adalah A dan 4 ini adalah B-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 3 solusi step, di mana setiap step-stepnya memunculkan jawaban bahwa C ini sama dengan 25 akar dari 25 negatif 24 cos 5. Jika kita desimalkan, maka nilainya 1,044 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat juga untuk setiap stepnya ini seperti apa jalannya. Kita bisa buka satu persatu untuk solution stepnya, di mana tiap solution step ini menghasilkan satu jawaban yang sama, yaitu antara C sama dengan negatif 1,04 dan sekian, atau C sama dengan positif 1,044 dan sekian. Nah, untuk solusi step yang terakhir ini cukup menarik ya, karena dilengkapi dengan pembahasan di atasnya. Jadi kita bisa tahu dari sini tuh kemana, dari sini kemana, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketiga solution step ini jawabannya sama ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk yang kedua, yaitu kita tetap pada Formulas and Equation, di mana kita akan belajar mengenai fisika. Kita klik langsung menu fisika, di mana ini banyak sekali ya rumus-rumusnya. Nah, untuk tiap rumusnya ini banyak banget ya, saya bisa sebutkan satu-satu. Yang saya tahu di sini ada rumus usaha, terus rumus mencari hukum Ohm,
mencari energi kinetik, energi potensial, dan juga banyak sekali lah di sini rumusnya. Lengkap lah kalau ini saya. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan ya di bawahnya. Di bawah rumus ini ada keterangan bahwa misalnya E itu apa, M itu apa, C itu apa, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya ada satu contoh soal yang mana bisa kita aplikasikan dengan rumus ini. Jadi untuk contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 24 meter per sekon. Maka kecepatan mobil setelah 18 sekon ini berapa? Nah, di mana ini kita ketahui bahwa percepatan mobilnya 24 meter per sekon. Lalu setelah 18 sekon ini berapa? Kita langsung cari rumus kecepatan. Nah, jadi untuk rumusnya ini V sama dengan A kali T ditambah V0, di mana A ini adalah percepatan mobil, lalu T ini adalah waktunya berapa sekon, setelah berapa sekon, dan untuk yang V0 ini adalah waktu awal mobil. Langsung kita klik ya rumusnya. Nah, di mana untuk V ini kita mencari kecepatan mobil setelah berapa sekon gitu ya. Nah, untuk A-nya ini ialah percepatan. Nah, disebutkan tadi dalam soal bahwa percepatannya itu 24 meter per sekon kuadrat. Langsung kita tulis 24. Lalu untuk T ini waktunya. Berapa waktu yang ingin ditanyakan? Pada soal tadi 18 sekon. Lalu untuk V0 ini adalah keadaan awal saat mobil ini mau bergerak. Nah, mobil ini dalam keadaan diam atau sudah bergerak. Nah, dalam soal disebutkan bahwa mobil ini dalam keadaan diam, lalu mulai bergerak. Sehingga V0-nya sama dengan 0. Lalu kita klik enter, maka akan langsung muncul jawabannya bahwa kecepatan dari mobil ini ialah 432. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali, dan memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang dirasa cukup sulit. Nah, untuk soal selanjutnya masih tetap pada bagian fisika. Langsung kita klik lagi menunya. Nah, untuk soal yang kedua ini saya mempunyai, misalkan diketahui bahwa massa mobil itu 500 kg. Lalu kecepatan mobil ini 25 meter per sekon. Nah, ditanyakan berapa energi kinetiknya ketika mobil ini secara mendadak berhenti atau direm. Kita cari rumus energi kinetik, di mana K sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. Langsung kita klik solve this equation. Kita tulis berapa massa mobil yang diketahui. Bahwasanya dalam soal tadi massa mobilnya ialah 500 kg ya, satuan kilogram. Jadi kalau misalnya massa mobilnya itu misalnya 0,500, jadi kita harus merubah ke kilogram terlebih dahulu. Langsung saja kita tulis 500 kg. Untuk yang kedua yaitu V kuadrat, di mana V ini ialah kecepatan mobil dalam satuan meter per sekon. Nah, langsung kita klik enter. Nah, maka akan muncul solusi seperti berikut. Gimana diketahui bahwa 500 tadi ialah masanya mobil, dikali 1/2 dikali 25 kuadrat ini ialah kecepatan mobil. Nah, sehingga dari solusi step yang kita dapat ialah nilai K atau besarnya K ini sama dengan 156.250. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sangat mudah sekali diaplikasikannya, juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Apabila ada salah kata maupun gangguan suara, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.